Oke, kembali lagi di WWW Kak. Gua duluan, Bos. Oke. Hari ini umat MU Oh yang boleh iya, ngomong. King MU is back. Silahkan bahas apa dulu? Kita hari ini akan recap seperti biasa ya. Dari liga, ya seperti biasa kita dari liga yang paling kompetitif di dunia, yaitu Liga Inggris nih. Oke. Di Liga Inggris, kayaknya lu aja deh Gan. Kayaknya lu lagi senang banget nih hari ini. Iyalah, kita udah tahu ya, hari ini resmi diputuskan bahwa MU akan unbeaten 12 pertandingan. Karena setiap 12 pertandingan itu akan selalu ada kekalahan, makanya ini udah pasti MU bakal menang terus ya. 12 pertandingan. Michael Carrick ya, Michael Carrick, salah satu gelandang seadanya di MU yang akhirnya juga bisa membawa MU menang beruntun semenjak Carrick dijadikan pelatih Manchester United. Ini secara hitung-hitungan masih bisa nih bro. Selisih 15 poin sama peringkat 1 bisa juara nih. Wah itu mah halu banget. Kayak nggak mungkin. Ya terus realistis juga ya. Daripada saya dihujat kan. Kalau itu udah nggak mungkin. Nah kemenangan MU 2-0 ini seharusnya 5-0. Nah ini dikarenakan formasi dari Manchester United berubah menggunakan 4-4-2. Ya. Oke. Ini kembali lagi, bener kan 4-4-2? Betul. Ya. 4-2-3-1. Iya 4-2-3-1 ya, berarti 4 gelandang ya. 2 gelandang. 4 2 back. gelandang, 4 back. Udah gelandang 4 back ya? Oh iya, yang penting gue ingetnya 4 backnya ini nih. Iya. Karena kan kemarin-kemarin Amorim pakainya 3 Tiga terus, back. iya, betul. Nah, Batu kan dia. sebenarnya gue tahu sih kenapa si Amorim tuh pakai 3 back. Menurut teori gue ya, dia tuh nggak mau pengen ada Dalot. Oh gitu. Gitu, dan akhirnya terpaksa si Carrick nih mainin si Dalot. Emang sih paling jelek deh Iya, kemarin gua tuh. akuin. Iya, makanya kita harus beli Dalot, jual Dalot sih nantinya. Gitu ya, udah nggak perlu dibahas lagi lah. Emang juga si City-nya Cherki kan baru datang kan tuh. Bukan Cherky, Semenyo. Bukan yang pemain dari Lyon. Oh iya Cherky betul. Iya, itu kan juga sempet diolah kan. Iya, sempat diolah. Dia baru main di babak kedua. Iya, sempet diolah tuh sama passing-passing kayak di bench apa namanya? Kalau lagi latihan Training. kucing-kucingan. Oh, kucing-kucingan, iya. Dibawa. Rondo. Oh, dia bilang namanya Rondo. Iya, Rondo. Dibawa, dan akhirnya Pep Guardiola harus mengalami kekalahannya. Mungkin itu aja sih dari Haaland juga dikantongin banget sama Lisandro ya. Haaland siapa anjir? Siapa itu? Saya baru tahu itu. Iya, soalnya belum dikeluarin dari kantongnya Lisandro. Gitu. Iya. Tapi memang kemenangan dari MU ini sebenarnya membuat Arsenal harusnya senang juga nih, karena tapi disayangkan dia seri dengan siapa Arsenal 0-0. Arsenal tuh lawan Nottingham Oh, Forest. Nottingham Forest gitu. Lawan Perhutani ya. klub yang pernah Champions League. Anjay. Oh iya, Nottingham ya. Iya. Ini Perhutani, striker aja namanya Kayu. Oh iya, kayu. Iya, Wood, Wood bro. Chris Wood. Saking hutannya mereka ini. Oh dia pakai Jesus. Nah kalau ini sih gue jujur nggak begitu paham ya kenapa Arsenal bisa. Padahal permainannya bagus loh. Permainannya bagus, terus sempat kecewa juga kan pemain Arsenal tuh. Iya si Siapa Rice. sih Rice? Ya, Dia possession 60%. ngomong-ngomong ini mulu kan, kasar mulu ya. Iya. Kenapa tuh? Lu nonton analisa matchnya gimana tuh? Kalau gue nggak nonton matchnya, cuman kalau gue lihat dari permainannya memang Arsenal seperti biasa ya, dia pasti mendominasi permainan. Cuman kekurangannya sama mirip kayak City. Jadi dia itu nggak ada clinical finisher, bahkan Gyökeres pun sekarang dipertanyakan nih sama banyak orang, dimana diharapkannya kan Gyökeres ini bisa menjadi pemecah kebuntuan Arsenal dari 2 musim lalu ya, dimana nggak punya goal getter gitu. Iya. Tapi Gyökeres ini seakan belum ngeling gitu sama permainannya Arteta, dan dia kesulitan untuk cari ruang, build up play juga kurang bisa gitu, sehingga balik lagi kemarin itu sebenarnya Nottingham Forest itu diselamatkan oleh Sales, dimana Sales ini pun bermain sangat bagus ya, dia kiper dari Belgia, dan beberapa tendangan-tendangan yang ke arah kiper itu semuanya bisa ditepis sama Sales. Dan balik lagi di Nottingham Forest ini yang ada satu pemain yang memang diincar sama banyak tim, itu adalah Elliot Anderson. Elliot Anderson ini nih salah satu gelandang jangkar, mungkin nggak pure jangkar ya, cuman dia lebih ke Box to box ya? box to box, ball winning midfield gitu. Tapi dia juga bisa
punya visi dia buat passing, bisa keluar dari tekanan lah. Iya, tahu Karena kan betul. kita tahu Arsenal itu kan mainnya kan full nge-press ya. Full press. Nah, Elliot Anderson ini justru bisa keluar dari tekanan-tekanan itu, dan Anderson ini menjadi pemain yang diincar sama top Eropa gitu. Bahkan kemarin tuh infonya City sama Chelsea juga ngincer nih Elliot Anderson ini, dan dia kan pemain dari Inggris ya. Inggris. Iya. Cuman gue nggak yakin si Elliot Anderson ini bakal bisa pindah dengan murah, karena kita tahu sendiri Nottingham Forest itu kan ownernya kan kocak ya. Maksudnya Iya. dia keke banget gitu. Bahkan si Morgan Gibbs White aja itu tuh rumornya udah hampir dibeli sama Tottenham. Udah deal kalau nggak salah. Cuman dijegal sama ownernya Nottingham Forest dengan segala macam yang diberikan sama dia. Jadi menurut gue Oh, tajir juga nih ownernya. ownernya Marinakis itu dia pemilik Olympiakos. Olympiakos iya betul. Jadi dia sangat dominan di Nottingham Forest, bahkan katanya setelah dibeli sama Nottingham Forest. Deketan. Setelah dibeli sama Marinakis, si Nottingham Forest ini secara sampai staff-staffnya tuh pun kayak hormat banget sama si Marinakis ini nih, karena dia tipe yang kayak dominan parah lah gitu. Dan dia tuh bisa sampai turun ke lapangan, kayak makanya si Nuno siapa pelatihnya dulu? Espirito Santo. Ya, Espirito kan dimarahin tuh pas harusnya Iya. kan Nottingham Forest bisa masuk Liga Champion. Tapi di 5 match terakhir di musim lalu tuh kalah seri-seri yang menyebabkan posisinya dia dibalap. Nah, si Marinakis kesel banget sampai dia turun ke lapangan marah-marahin si Nuno. Iya. Dan Kira dipecat itu- deh. Dan itu akhirnya Nuno juga kesel dan lain sebagainya. Jadi sedominan itu. Makanya gue nggak yakin pemain-pemain dari Nottingham Forest ini bakal keluar dari Nottingham Forest dengan murah. Ya pasti Iya. dibanderolnya mahal. Nextnya berikutnya ada pertandingan yang membuat saya kebingungan nih. Kenapa? Adanya Tottenham. Untuk apa Tottenham diciptakan? Waduh! Ini pemainnya udah nggak jelas, aduh nih membingungkan ya sebagai fans Tottenham. Lebih baik kamu pindah jadi tim AS Roma ya. Dan Tottenham ini gue juga nggak ngerti siapa Gray, Simons doang yang gue tahu. Siapa Tel? Sebenarnya kalau dari Tottenham, Telepon. kalau Pororo, Vicario kipernya yang dari dulu Loris, Iya, yang kita iya. kayak, jago nih kipernya tinggi. nggak, tapi kalau dari Tottenham sih secara tim memalukan nih. menurut gua Tottenham itu nggak jelek-jelek banget timnya, kita ngomongin ya, maksudnya pemainnya tuh nggak jelek, cuman yang buruk itu adalah Pelatihnya. pelatih dan juga manajemennya sih menurut gua. Oh, Karena Gallagher udah main ya? Gallagher udah main. Iya. Sampai kapan kalian menyalahkan pelatih? Ya. Makanya Pemainnya tuh juga harus kita salahkan, tau gak? soalnya kalau kita lihat nih ya, dari pemainnya kita beredarin dari kiper ya. Vicario emang harus diakuin sih, Vicario ini paling banyak blunder nih di musim ini. Oh ya. Banyak banget, dan benar dia salah passing dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, Vicario ini mungkin tidak nyaman sebagai sweeper keeper. Nah ini kan peran pelatih kan sebenarnya yang menentukan taktik. Sweeper keeper tuh apa tuh? Sweeper keeper tuh yang megang bola. Dia jadi pemain ke-11 lah. Dia ikut build up play. Oh, jago ada passing. nih taktik kayak gini lagi. Ada. Nah ini biasa dia awalnya dicanangkan sama Pep di zaman-zaman Barca. Makanya Barca tuh selalu kalau kita perhatiin, Barca pasti pemilik kipernya tuh nggak yang jago ngestopir, tapi dia jatuhnya jago ngoper-ngoper dan sebagainya. Nah, Vicario ini mungkin dipaksa untuk menjadi Pemain sweeper ke-11. keeper yang dia sendiri nggak nyaman megang bola, makanya akhirnya salah passing, atau mungkin juga Oh, permainannya iya, juga iya, karena iya. sering-sering kalah moralnya turun. Tapi kalau kita highlight secara back sebenarnya Pedro Porro tuh menurut gue bagus, karena kita beberapa kali nonton Tottenham itu Pedro Porro dan Romero ini dua nih pemain ini selalu konsisten. Iya. Bahkan kalau kita lihat di ratingnya kemarin Van itu de Ven juga jago 7. sebenarnya tuh ya. Nah, Van de Ven juga bagus, cuman memang taktiknya itu balik lagi. Satu taktik, yang kedua adalah ya balik lagi karena kalau kalah beberapa kali kan moral pemain pasti turun. Nah, balik lagi kalau misalnya dia udah bagus tapi Vicario-nya blunder gimana? Iya. Jadi sama ya aja. kalau secara pemain mungkin Vicario yang perlu dipertanyakan sih. Dia perlu dipertimbangkan. Tapi kalau dari permainan menurut gua memang gue juga sendiri kasihan sih sama Tottenham karena dia udah beli Matistel ya kan. Ada Kolomuani juga dipinjam. Iya. Kudus. Ada Xavi Simon udah dibeli juga, ada Kudus. Jadi udah ada 4 pemain yang notabene di klub sebelumnya itu dia bagus. Tapi kenapa di Tottenham itu nggak perform ya? Balik lagi. Ya bisa juga peran pelatih dan Iya, meramunya kurang dia. nggak bisa ngeramu, dan ya Berarti- manajemen juga menurut gua nggak tepat Ini gue tahu nih timnya pelatih yang bisa melatih Tottenham dengan bagus nih. Si Jurgen Klopp. Kan dia suka nih kan pemain-pemain yang semi-semi Setengah mateng gitu setengah ya. mateng. Jurgen Klopp tuh doyan tuh kayak gitu tuh. Masalahnya Jurgen Klopp-nya mau nggak ngelain Tottenham? Iya sih.
Jurgen Klopp. Sebenarnya gini, Mau ke Thomas, Madrid kita dia. ngomongin Thomas Frank deh. Sekarang pelatihnya kan Thomas Frank. Thomas Frank. Itu kan sebenarnya di Brentford bagus. Tapi setelah dia pindah ke Tottenham, jadi ikutan ancur nih. Tapi Brentfordnya tetap bagus dengan pelatih yang baru. Artinya apakah apakah Thomas Frank benar-benar bagus? Iya. Atau memang Brentfordnya secara permainan memang sudah bagus gitu. Karena pelatih penggantinya Thomas Frank pun tetap nyetel di Brentford gitu. Dan Oh iya. tapi kalau misalnya Thomas Frank beneran dipecat kan rumornya sebentar lagi tinggal satu trigger lagi nih katanya dipecat. Oh. Thomas Frank ini bisa mengantongi tau berapa? 20 juta pound sterling. Kalau dipecat. Iya. Oh iya, strategi juga ya buat Iya, dia ya. Jadi kata dia ya mendingan gue pensiun dini aja lah. Iya. Iya sih. 20 juta Frank. pound bro. 20 juta pounds Lumayan. gue beli Persib. Beli Bisa Persib. dia invest di Persib atau Persija juga bisa tuh dia. Lanjut silakan Irfan. Apa nih yang Abis pengen lu itu bahas ada di mana? juga Liverpool Burnley nih. Nah Liverpool ini Burnley. langsung saja deh Iya, kita langsung kasih aja. kamu waktu berbicara. Report dari fans Liverpool. Arne Slot kamu mendingan ngundurin diri aja deh. Silakan. Kenapa bisa 0-0? Karena ini juga lawannya Satu sama. padahal udah dikasih penalti, nggak gol, Szoboszlai ya. Iya. Katanya rumornya mau pindah deh. Banyak sih rumornya. Cuman kalau gue lihat dari permainan, secara permainan balik lagi Liverpool dominan, ya kan? Karena yang lawannya Burnley, bro. Iya Dominan di tengah doang kan? Dominan di tengah, bahkan ada beberapa kali penyerangan-penyerangan yang berarti sebenarnya. Cuman permasalahannya sih ada dua yang menurut gue. Satu adalah gagalnya tendangan Szoboszlai juga mempengaruhi moral. Yang kedua adalah permainan Arne Slot yang cenderung main aman, pragmatis setelah unggul. Dan ini udah di awal musim ini udah berapa kali unggul dikejar disamain kayak gitu. Dan Liverpool tuh udah nggak keluar lagi zaman-zaman awal-awalnya Slot yang dimana masih menggunakan metode full pressing. Iya. Jadi setelah unggul pasti mainnya agak lebih nyantai, lebih nunggu dan lain sebagainya, berharap bisa counter. Justru malahan diserang dan kebobolan. Iya. Dan lagi-lagi siapa yang patut disalahkan? Konate. Kali ini blunder lagi. Bukan blunder sih. Dia gagal mengcover celah dari penyerangnya Burnley. Jadi kebobolan di menit 60 itu berkat colongannya dari Burnley ngeliat celah, oh ada pemain yang bisa lolos dari jebakan offside. Konate itu gagal ngejar. Dan Alisson Becker juga sayang banget sih karena dia cuma menerima mungkin 2 apa 3 shoot on target dan ini tuh nggak bisa ditepis. Tapi kerennya Becker itu adalah ada satu momen di babak kedua di mana Konate itu hampir bunuh diri, bro. Jadi dia kena counter, hampir bunuh diri dan tendangan kenceng. Wow. Jadi di cut sama Konate Wow. malah ke arah gawang Alisson Becker, untung refleksnya cepat. Iya. Jadi ketepis. Ada pertandingan lagi yang Chelsea ya. seru. Chelsea Silakan. Sunderland Kamu kan nonton tuh Chelsea. semenjak diganti sama Rose Senior kayaknya menang terus ya. Iya. Chelsea. Pelatihnya ini kan Baru ya. Iya. Liam Rose Senior. Itu pelatih mana tuh dia sebelumnya? Dari Starsbrook. Starsbrook FC. Masih satu Manajemen. grupnya Blueco. Jadi rumornya banyak gue baca-baca ternyata banyak perubahan dari Chelsea karena Chelsea ini pemainnya numpuk nih. Tapi banyak pemain-pemainnya yang sebenarnya harusnya bisa masuk first team ditaruh di U23 kayak Raheem Sterling, Axel Disasi, Chile. Itu pemain-pemain yang sebenarnya harusnya layak masuk ke first team cuman nggak dapat tempat. Iya. Nah, rumornya Liam Rose Senior ini mau nge-review semuanya dan kayak Sterling ini infonya bakal mau dipinjemin ke entah Lyon. Starbucks atau manapun, pokoknya dikasih jam terbang. Ada juga ini Mudryk. Ah, Mudryk itu Mudryk. kan kena ini kan Pensiun. kena 2 tahun larangan Karena bermain pakai gara-gara doping kan. steroid. Nah, infonya si Mudryk ini bakal dipinjemin juga ke grupnya Blueco supaya dia dapat performance-nya lagi. Jadi Iya. si Liam Rose Senior cenderung memang pro dengan owner ya. Oh. Karena ownernya Chelsea kan sekarang udah beda, udah bukan Abramovich yang visinya beda banget nih. Iya. Dia modelnya adalah beli pemain murah, Jual lagi. jual beli. Jadi visinya kayak gitu. Iya. Jadi arahannya si Blueco ini pengen Chelsea ini bisa ngeningkatin value pemain-pemain yang udah dia beli supaya mereka bisa jual lagi dapat keuntungan selisih dari situ. Oke, mungkin Lanjut silakan. next ini juga kekalahan Aston Villa ya dari Everton. Gue sih nggak expect Aston Villa kalah ya. Gue sih udah expect ya. Karena kan Aston Villa emang Karena lagi di atas angin dia. bukan, karena emang kita tahu Aston Villa bisa apa? Iya sih. Dari dulu kan Bisa kayak peringkat gitu. 3, bro. Iya, tapi kita tahu lah kalau lu Mentalnya nggak nonton, iya.
tonton kemarin Aston Villa ya paling kejutan-kejutan sedikit lah ya. Tetap Leicester City lah. Menurut gue yang paling bisa diberikan kejutan. Tapi kaget juga sih gue kalah 0-1. Tuh kan. Nah ini karena apa nih Irfan nih kalau boleh tahu nih? Saya kan belum nggak tahu nih. Anda tahu nggak? Tidak nonton. Tapi emang Aston Villa ini menurut gue mentalnya aja. Oh, Orang dari segi possessionnya aja mental. bagusan Aston Villa kan dibanding Everton. Dia mental untuk jadi seorang juara belum ada. Sesimpel Iya, itu karena sih. gini, ya. Menurut gua karena dia udah tahu si Arsenal seri kan kemarin Arsenal seri. Terus City kalah. Jatuh angin gitu. Ketakutan untuk pengen menangnya tuh lebih besar ketimbang ketakutan untuk kalah dan akhirnya dia kalah. Pengen banget menang kan? Iya iya, tekanannya Padahal itu. lawannya Everton. Kita tahu Everton cuma ada Jack Grealish. Iya, Itu juga Jack nggak main ya? Main. Abis Main itu pemain-pemain yang jagonya lagi dimain di AFCON. Terus yang Main di si final. Rodgers gimana Rodgers? Nah jadi kalau gua kemarin nonton tapi sebentar. Ada Rodgers doang kan sih. ya? Ada. Iya. Jadi kalau gua lihat secara kurang permainan, pemainnya deh. sebenarnya walaupun Aston Villa dominasi ya, cuman memang Aston Villa kemarin gagal untuk ngejebol aja sih, karena banyak shot on target yang udah dilakukan sama Aston Villa nih. Cuman emang Aston Villa itu masalahnya dari awal musim sampai sekarang tuh clinical finishernya nggak ada. Kurang. Jadi ya. dia selalu mengandalkan Rodgers, Buendia, McGinn untuk mencetak gol. Ya iya. sesekali Watkins lah gitu. Cuman jarang banget sih Striker Watkins. yang golin ya. Iya jarang. Jadi Kemarin rata doang lah tuh. gitu. Dan kebetulan tiga-tiganya dari McGinn, Rodgers dan juga Buendia tiga-tiga lagi ampas Jelek. kemarin. Oke, kita pindah Oke, liga kita kali pindah ya. liga. Mungkin kita ke La Liga, di mana Real Silakan. Madrid aja langsung Real Madrid. berhasil menang atas Levante 2-0. Tapi jadi selama 90 menit Vinicius dan juga seluruh pemain Madrid, ini terutama Vinicius ya, itu disorakin. Dihuin. Sebenarnya tujuannya tuh ke Perez juga. Gak apa-apa sih menurut gue, biar tahu diri. Si ini Biar ya. mundur ya. Biar iya Pereznya biar mundur gitu, dan pemainnya juga Perez disorakin. mundur, maksudnya apa? Apa sih? Mundur dari jabatan dia. Iya, Ya, Perez. dengan seumur hidup dia. Iya, apa supporternya demand-nya kayak gitu. Soalnya karena keputusan dia mencat Alonso terlalu cepat dan banyak lagi lah gitu. Jadi Iya, tapi Perez nih juga banyak loh berjasa untuk Real Madrid. iya memang sih. Gitu. Makanya gue bilang biar pada tahu diri aja. Apalagi Vini ya kalau menurut gue. Eh, Jadi Vini doang yang selama 90 menit itu disorakin terus. sama loh ininya. Jadinya dan setelah pertandingan juga ini kan apa dia langsung masuk ke ruang ganti gitu, nggak yang kalau Bellingham disorakin juga, tapi setelah 90 menit dia gentle lah, dia minta maaf gitu-gitu, tepuk tangan. Anjir, tapi ya Tapi gimana sebagai fans Madrid? Dilema Vini nih gimana nih? Kan Vini kan mau diperpanjang, cuman kemarin isunya nggak mau gara-gara Xabi Alonso. Iya. Sekarang dengan dibuin lagi dia katanya sakit hati nih. Jadi dia nggak mau membela tim yang nggak ngedukung dia katanya gitu. Menurut gue jual aja. Gue dari apa kemarin juga pengennya sih dia yang dijual, bukan Xabi Alonso yang dipecat. Tapi gimana? Daripada kita lepas Mbappe, mendingan lepas Xabi Alonso. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut gue Vini ini emang udah harus dijual aja lah ke tim yang ngebuat dia seperti primadona aja gitu. Kalau di Madrid mah nggak bisa. Tapi Opa Perez tuh kekeh banget pengen perpanjang Vini nih. Nah itu dia yang dipertanyakan juga, kenapa segitunya lu sayang banget nih sama Vini gitu. tapi kalau buat dari permainan skill individu Vini emang jago sih, Pak. Skill individu jago, attitude-nya bro gitu. Tapi kalah Yes, loh. betul. Barcelona kalah 2-1 dari Real Sociedad, ini nggak Gagal main-main bro. mempertahankan 12 kemenangan ya Iya, dan gugur. Oyarzabal golin sama Si siapa tuh? Ferran padahal udah bekerja keras sih, tapi emang dia di double team mulu aja. Sebenarnya Anjay double team. kalau gue lihat Iya. dari cuplikannya ya, si Barcelona ini harusnya bisa unggul 3-1 4-1, cuman kena VAR 3 kali dia. Oh gitu. Jadi bener-bener tipis-tipis banget. Jadi kayak tadi misalnya si entah Ferran Torres yang kena, entah Lamine Yamal yang kena VAR, tapi harusnya Barcelona tuh bisa unggul. Balik lagi Real Sociedad bermain ya cukup pragmatis ya. Iya. Mirip kayak MU kemarin. Jadi Iya. Nahan. dia nahan terus counter langsung gol kayak gitu, dan ini ngebuat walaupun Barcelona dari kemarin menang 9 match 11 match beruntun, ternyata secara papan La Liga tuh tipis banget, sekarang beda 1. Iya. Jadi kekalahan 1 aja bisa dikejar sama Madrid Bisa. sebentar lagi nih. Dan beda 1 poin doang. Beda kok. 1 poin doang dan masih
Ada 18 pertandingan lagi ya. Ya, jadi Barca kamu jangan senang dulu nih, masih dipepet loh. Itu Belum dia. tentu pasti dapat gelar La Liga. Jadi mungkin itu yang pertandingan seru dari La Liga. Next itu ada Bundesliga di mana Bayern Munchen itu Bantai bro. membantai Leipzig 5-1. Ini sudah seperti Leipzig biasa padahal ya. tuh lagi menang terus loh Leipzig. Oh ya, RB Leipzig juga lagi bagus ya. Lagi bagus. Tapi kalah. Kok Leipzig sih? Itu mau gue liat Stuttgart deh. Yang menang terus Borussia Dortmund justru. Iya. Borussia Dortmund juga Iya. menang nih dari Saint Pauli 3-2. Kemarin tuh yang kita bisa highlight adalah Musiala main lagi bro akhirnya setelah Oh akhirnya setelah kan? patah kaki ya. Gila. Itu recovery lebih cepat atau? Nah, ini magisnya ya. Jadi kalau di Jerman itu tuh mereka tuh punya banyak teknologi untuk percepatan gitu. Contohnya kayak Wirtz itu tuh tadinya isunya tuh dia bisa apa ya? Gak bakal bisa pulih lagi. Tapi si Wirtz ini dijadiin percobaan teknologi baru di mana nggak tahu pakai apa muscle something gitu. Pokoknya ada cairan khusus di mana buat ngebentuk ulang si otot-otot ininya dia dan berhasil. Dan buktinya sampai sekarang Wirtz bisa gacor kan? Iya. Karena secara logika katanya kalau pakai treatment normal si Wirtz ini nggak bakal bisa main kayak sekarang, nggak bisa ngotot lagi. Jadi dia kayak harus, kita tau lah kalau pemain kena ACL biasanya kan mainnya kan abis itu udah nggak berani Iya. karena ototnya dia udah nggak sekuat itu. Nah tapi Wirtz ini menjadi salah satu percobaan teknologi dari medisnya si Jerman sehingga dia itu bisa pulih lebih cepat, kembali recovery. Bahkan sekarang infonya Wirtz itu kebugarannya jauh lebih bugar dibanding sebelumnya gitu. Nah jadi nggak heran gue kayak misalnya Musiala bisa recovery lebih cepat dan Golin nggak dia kemarin? Kemarin itu dia asis Ya? iya. Musiala tuh ngasih asis 1 kok nggak Oh salah. iya. Jadi dia dimainin jadi sebagai pemain pengganti di menit ke 87, dia langsung ngasih baru main semenit langsung asis Odyssey. Jadi kabar baik ya buat Bayern Munchen ya definitely di Bundesliga udah nggak ada lawan sih. Karena pemainnya ajib-ajib bro. Penyerang depannya ada Olise, ada Diaz di kiri, masih ada Gnabry juga, Kane di tengah selalu penyerang depan selalu ngegolin. Terus ada pemain mudanya juga kan, ada Karl Lennart yang katanya dia impiannya ke Madrid. Kontroversinya itu. Jadi ya kalau Bundesliga kita cuma bisa ngelihat Beda berapa mundur Munchen? beda 11 poin. Udah 11 poin. Iya. Kita ke liga terakhir yaitu Serie A ya. Ini lumayan seru karena silakan Irfan, kamu ini banget nih Serie A. Serie A. Karena tim favorit saya yang baru-baru beberapa minggu inilah itu Fiorentina berhasil menang away games pertama mereka lawan Bologna 2-1. Fiorentina, kamu bisa Padahal udah naik. menang 2-0 loh. Iya, ternyata gue baru lihat ternyata backnya sampah banget ya Fiorentina. Iya, Dia bisa naik lepas dari zona degradasi Iya. karena sekarang di peringkat 17. Dan ini kemenangan ini Poin 17. sebagai inilah Peringkat 17. Oh, tapi poinnya juga 17 ya. Anjing sama. hadiah juga untuk yang kemarin kan presidennya meninggal tuh. Iya, Rocco iya. siapa itu namanya tuh? Gitu. Jadi ya semoga ini adalah awal yang baik untuk unbeaten ya sampai akhir musim. Tapi memang Inter masih merajai ya. Dia menang atas Udinese 1-0 doang. Dan ini kemenangan tipis ya. Iya. Tumben-tumbennya loh. Iya, biasanya minimal 2. Minimal 2. Tapi Juventus yang pasaran. Juventus yang lagi performanya lagi naik malah kalah lawan Cagliari ya. Aduh. Sayang banget ya. Sayang Padahal, banget. padahal Juventus ini masih bisa mepet Napoli sebenarnya. Iya. Cuma justru malah Roma yang bisa menepet Napoli nih sekarang. Iya, Karena iya. mendadak kemarin dia menang nih Roma. Iya, atas Lecce. Dan atas Doni Malen Torino. langsung ngegolin bro. Iya. Gila banget. Padahal tuh kemarin tuh kalah dia sama Doni Torino. apa Doniel sih namanya? Doniel. Tapi Doniel. panggilannya Doni. Oh, Doni. Doni Malen. Di sisi lain ya, JIZ juga kembali menelan kekalahan dari Napoli ini Sassuolo. Oh, udah. Kemarin padahal mainnya lagi bagus tuh Jesus tapi lagi turun nih pas ketemu Napoli. Napoli ya. Coba lihat ratingnya deh. Itzes, Diaspora kita nih. pemain kita nih. Cuma emang JIZ nih konsisten sih. Mungkin nggak bisa ngegolin aja nih strikernya Sassuolo. Dan menangnya tipis-tipis ya, 1-0. Iya, 1-0. Oh nggak ada ratingnya ya. Nggak ada ratingnya nih jadi Itzes. Karena mungkin
tim Sassuolo kali ya. Anjing belagu banget berarti Fotmob. Ih, tingginya gede banget ya, 184. Gila tinggi. Nah, jadi Jesus ini sebenarnya udah diincar sama AC Milan nih infonya karena dia cukup solid terlepas dari Sassuolo kalah terus ya. Iya. Tapi kalahnya juga tipis-tipis 1-0, 2-1 dan sebagainya. Dan AC Milan pun butuh kedalaman dari back nih, dan Jesus kan secara harga juga mungkin nggak terlalu mahal. Iya. Ya. Dia terakhir dibeli sama Sassuolo cuma 10 juta euro aja. Set, mahal juga ya pemain Mungkin kalau Indonesia dibeli loh. sama AC Milan mungkin dilepas bisa 20 juta mungkin. Iya, iya. Dan kalau 20 juta di top Eropa itu mungkin nggak terlalu mahal. Setahu gua AC Milan tuh akan mengeluarkan uang loan aja deh kayaknya. Atau enggak pemain tua. Karena nggak punya Iya duit. sih. Ronaldo gendut Tapi- aja dibeli. Iya kalau- sih. Tapi Buat menurut apa gua, lagi? Sassuolo dengan seperti ini kayaknya nggak mungkin dia mau loan sih. Kayak Iya. dia mau dapetin siapa Iya. loan si AC Milan. Dan sayang aja sih kalau misalnya Jesus ini dijual ke klub besar gitu Milan, tapi untuk nambah kedalaman doang dan gak main. Gue pengennya sih dia main terus. Misalnya dia ke Sassuolo atau misalnya ke tim yang tengah-tengah gak apa-apa deh, yang penting dia tetap main aja. Biar Jadi sekalinya ke timnas masih fresh gitu. Ya mungkin itu recap untuk hari ini ya. Silakan tulis di kolom komentar kira-kira ada pertandingan mana yang kami terlupakan tapi sebenarnya seru gitu. Sampai jumpa lagi di waktu bagian bola.